Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat untuk hari ini. Kembali lagi bersama Pak Indra di hari Senin ini, tanggal 22 November ya, tahun 2021. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga IPS. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, di mana kita telah mempelajari tentang apa kemarin? Tentang CV ya, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup gitu ya. Nah, ini berguna nanti untuk kalian bekerja ya. Nah, dan juga di mata pelajaran IPS yaitu tentang ekspor dan juga impor. Nah, pada hari ini juga kita akan melanjutkan materi tersebut ya. Kita langsung saja ke materinya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kalian silahkan selesaikan aktivitas baiknya dulu, kemudian eh, cari tempat duduk yang nyaman dan juga bersiap-siap catatannya ya, supaya ada hal-hal yang memang perlu dicatat, mohon untuk dicatat ya, jangan menunggu instruksi catat ya. Nah, jangan kayak gitu. Jadi langsung saja, ada hal yang penting langsung catat, kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di pembelajaran keempat ini kita akan melanjutkan pada materi menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Nah, kalau kemarin kan kalau pas Zoom kita telah menulis daftar riwayat hidup yang sudah disediakan contohnya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyampaikan informasi dalam daftar riwayat hidup secara lisan. Riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Nah, pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Dan yang terakhir adalah riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Kalau misalnya kemarin kan bentuknya seperti formulir ya, di mana kita menulisnya dengan nama seperti ini. Sebentar, coba Pak Hendra tulis. Dengan ini ya. Misalnya ini nama, maaf ya, ini pakai mouse jadi agak jelek. Titik 2, kemudian kelas, titik 2, gitu kan. Nah, kalau misalnya hari ini kita akan mencoba belajar untuk menulisnya secara naratif, gitu ya. Oke. Nah, seperti ini nih contohnya ya. Di sini ada Benny ya. Nah, riwayat hidupku. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu contoh alternatif kalian nanti dalam menulis riwayat hidup secara naratif. Riwayat hidupku, nama saya Benny Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok 64, D4, D4 nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris. Jadi di sini kita bisa lihat nih ya strukturnya. Yang pertama identitas dulu kan. Pertama nama nih, nama, kemudian menceritakan tentang lahir, tanggal, eh, misalnya di sini ada berapa saudara, juga tentang kelahiran, kemudian tempat tinggal ya. Nah, ini tempat tinggalnya, informasinya kita dapat, tempat tinggal, kemudian sekolah, dan ini adalah juara-juaranya ya, atau kegiatan yang pernah diikuti, atau prestasi yang pernah diikuti. Nah, kemudian ini adalah kegiatan atau aktivitas. Ya, seperti itu. Nah, kalian nanti bisa mencoba
menulis berdasarkan apa yang telah kemarin atau di pertemuan sebelumnya kalian tulis secara formulir ya. Oke. Nah, sebagai bentuk motivasi, kalian mumpung masih di jenjang sekolah dasar di kelas 6, supaya nanti kalian pas menulis riwayat hidup itu luar biasa ya, makanya ikutlah banyak kegiatan seperti itu. Kemudian banyaklah prestasi dari sekarang. Sehingga nanti pas di jenjang perkuliahan atau misalnya di jenjang kalian nanti SMA, kalian bisa menulis riwayat hidup dengan keren ya. Misalnya di SMP nanti mudah-mudahan juga menjadi doa gitu ya. Kalian juara satu lomba apa, juara satu lomba apa, juara satu gitu. Atau misalnya aktif sebagai anggota Paskibra, jadi ketua atau sebagainya. Nah, maka daripada itu silakan kalian aktif dari sekarang ya. Jangan hanya rebahan saja seperti itu. Jadi harus dipupuk dari sekarang mumpung kalian masih kecil seperti itu ya, masih jauh perjalanannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti mungkin ya secara lisan kita mencoba untuk mempraktekannya ya. Jadi tugasnya kalian sekarang nanti membuat dulu riwayat hidup. Nah, setelah itu nanti sampaikan secara lisan. Nah, untuk teknisnya nanti Pak Indra akan sampaikan. Nah, menceritakan riwayat hidup. Nah, kalau ini mah hanya mengingat saja ya sebagai pengingat. Di sini ada dalam menulis daftar riwayat hidup itu, informasi yang dapat kita sampaikan yaitu adalah data diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, keterampilan atau kemahiran, serta prestasi yang pernah diraih. Nah, itu hal-hal yang penting yang perlu disampaikan pada saat menulis daftar riwayat hidup. Oke, itu tadi untuk bahasa Indonesia, yaitu tentang riwayat hidup. Tapi kalau kemarin secara formulir, nah gitu ya. Nah, sekarang secara lisan atau kalian nulisnya secara naratif seperti ini ya. Jadi dinarasikan. Jadi bisa lebih bebas. Misalnya daftar riwayat hidupku. Perkenalkan, nama saya Benny Maulana. Saya terlahir di kota yang di ibu kota Indonesia yaitu Jakarta pada hari Apas, misalnya ya, Kamis 9 Juni 2006 dan saya itu adalah anak keempat dari bersaudara. Misalnya saudara saya yang satu masih kelas 1 SD, kakak saya kelas 3 SMA misalnya gitu. Alamat tempat tinggal saya berada di Komplek Melati. Nah, seperti itu. Atau misalnya nanti selanjutnya saya bersekolah di SD Erlangga, SD yang sangat indah dan juga bisa bercerita seperti itu ya. Kalau misalnya menggunakan format seperti ini. Oke, kita lanjutkan pada materi berikutnya yaitu adalah IPS, yaitu komoditas ekspor dan juga impor di Indonesia di bagian 2. Oke, pertama Indonesia itu memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor impor di kawasan ASEAN. ASEAN itu apa? Association of Southeast Asian Nation. Ya, jangan sampai lupa, mohon dicatat, mohon diingat-ingat. Kemudian Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Nah, salah satu alasan Belanda juga dalam menjajah kita itu adalah apa? Rempah-rempah ya, yang Indonesia miliki. Itu sangat melimpah, apalagi sumber daya apa namanya buminya ya. Buminya itu sangat banyak sekali. Ada batu bara, apalagi minyak, emas, dan sebagainya. Jadi sebetulnya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, selanjutnya adalah kekayaan inilah yang dimanfaat oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan juga industri. Nah, kemarin juga Pak Indra sudah memberikan tugas ya beberapa contoh. Nah, hasil industri misalnya di sini ada semen, tekstil, dan kain batik. Nah, ini menjadi salah satu
warisan budaya Indonesia ya, yaitu adalah batik. Nah, ini kalau contohnya untuk ekspor. Ekspor itu apa? Kita mengirimkan ke luar negeri. Jadi dari kita kirim ke luar seperti itu. Itu untuk industri selanjutnya adalah pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet ya, kopi dan teh. Mungkin kalau di Bandung mah apa ya? Di Bandung mungkin kopi ya. Ada di mana? Ada nggak kopi di Bandung ya? Ada mungkin ya di gunung mana tuh? Di apa gunung yang ada di Bandung teh? Manglayang ya. Nah, misalnya mungkin ada kopi Manglayang mungkin ya. Karena kan kalau kopi mah harus di pegunungan ya, di daerah dataran tinggi gitu. Nah, selanjutnya adalah hasil hutan seperti kayu potongan, kemudian rotan, dan juga damar ya. Yang berikutnya nomor 4 yaitu adalah hasil peternakan dan juga perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Nah, jadi kalau peternakan itu di darat, perikanan itu di laut ya. Nah, karena Indonesia itu kan sangat luas ya. Dataran laut bukan dataran atau lautannya itu sangat luas sehingga banyak sekali spesies ikan, kemudian apalagi udang gitu ya yang dapat kita ekspor, lobster dan sebagainya. Kemudian hasil pertambangan seperti migas, minyak bumi dan gas alam dan non migas, batu bara, logam emas, perak, besi, timah dan juga nikel ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalnya bahan olahan migas atau minyak dan gas itu bensin, solar, kerosin, dan juga aftur. Aftur itu bahan bakar pesawat ya. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu barang konsumsi. Jadi kita, mohon maaf. Kalau misalnya tadi ini barang ekspor atau kita itu mengirim ke luar negeri. Nah, kalau misalnya ini adalah impor ya. Atau kita itu menerima dari luar negeri. Kemudian selanjutnya barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan juga buah-buahan. Jadi ada beberapa barang konsumsi yang juga kita impor dari luar negeri. Makanan dan minuman, misalnya yang diawetkan ya, mungkin di salah satu supermarket ya, kalau misalnya kalian lihat banyak frozen food ya misalnya. Nah, frozen food itu merupakan salah satu contoh makanan dan minuman yang diawetkan dari luar negeri itu ya. Ya kita mah bangga aja gitu ya, padahal sebaiknya kita mengkonsumsi bahan makanan yang tidak mengandung bahan pengawet ya. Seperti misalnya contoh ya, eh, tempe mendoan ya. Di tukang gorengan kan itu tidak pakai pengawet ya, mudah-mudahan. Kemudian apa lagi? Lotek misalnya. Apalagi pasak kangkung. Nah, itu lebih sehat ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah barang industri. Seperti mesin pembangkit tenaga listrik, kemudian alat telekomunikasi, nah, kemudian alat transportasi dan juga mesin industri. Nah, karena kita belum bisa membuat secara mandiri, maka barang-barang industri ini kita impor dari luar negeri. Salah satunya yang paling dekat dengan kita semua adalah alat telekomunikasi yang sekarang kalian gunakan untuk menonton video Pak Indra ya. Mudah-mudahan menontonnya sampai dengan selesai. Nah, itu merupakan bentuk barang industri yang diimpor dari eh, luar negeri ya. Kemudian selanjutnya adalah bahan baku, seperti bahan baku industri pangan dan minuman,
suku cadang mesin misalnya ya, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Kalau misalnya motor kalian rusak ya, misal kalian bersama orang tua pergi ke bengkel, mau itu motor atau mobil ya. Ketika ditanya, eh iya badai ngangge nu KW atau nu ori Jepang misalnya gitu ya. Ori Jepang misal atau ori Belanda misalnya. Nah, itu berarti original langsung dari Jepang gitu ya. Suku cadang mesinnya itu langsung dikirim dari Jepang. Misalnya motor kalian salah satu dari Jepang ya. Apa misalnya Honda, baik itu mobil atau motor. Pada ori Jepang, cenah kitu nya. Nah, selanjutnya adalah jasa. Biasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli ya, kita bukan mengimpor ya, mendatangkan seperti itu ya, mendatangkan orang yang expert untuk digunakan jasanya. Misalnya eh, ilmuwan ya, ilmuwan mungkin sedang meneliti tentang komodo. Nah, kita datangkan ahli dari luar negeri seperti itu ya. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk tugasnya, Pak Indra senantiasa untuk mengirimkannya melalui Google Classroom. Itu saja mungkin untuk hari ini. Kita telah belajar tentang riwayat hidup secara lisan atau menuliskannya secara narasi dan juga komoditas ekspor impor ya, bagian kedua. Oke, anak-anak sekalian, sehat selalu dan juga bahagia. Pak Indah tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.